Halo, assalamualaikum. Kali ini saya akan mengajak teman-teman membuat brownies. Brownies panggang itu berhasil kalau dia mengeluarkan shiny atau mengkilat gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak mengkilat katanya kurang berhasil. Jadi oke. Nah di sini saya menggunakan dark cooking coklat. Saya menggunakan merek Cholata seperti biasa, dan juga saya menggunakan butter di sini saya makainya butter merek Anchor. Jadi kalau misalnya teman-teman butternya ingin diganti sama margarin juga nggak apa-apa, atau juga mau dipakai separuh margarin separuh sama minyak sayur juga nggak apa-apa ya, minyak goreng. Jadi kalau teman-teman pengen diganti biar minyaknya biar lebih hemat atau lebih ekonomis, bisa diganti sama minyak sayur aja. Jadi saya di sini mau pakai yang rasanya lebih premium, jadi saya menggunakan butter. Oke, nah di sini untuk melelehinnya saya sarankan kalau bisa apinya nggak usah dihidupin, jadi kita panasin aja airnya. Nanti kalau sudah airnya panas, kita letakkan mangkok berisi butter sama si coklat tadi, lalu kita aduk-aduk saja. Karena kalau dia apinya dihidupkan biasanya overheat itu dia terlalu panas teman-teman. Jadi coklat yang kita lelehkan itu nanti warnanya akan kusam dan tidak mengkilat. Nah jadi seperti ini ya hasilnya. Ini nanti kan meleleh sendiri dia karena panas kan, butter sama si coklat itu karena mudah banget mencair. Oke, sekarang kita sisihkan dan kita dinginkan. Sekarang kita mau nyiapin bahan-bahan lainnya. Di sini saya menggunakan hand blender untuk mencampur telur dan juga gula halusnya. Teman-teman kalau tidak ada bisa menggunakan whisk atau juga bisa menggunakan mixer speed yang rendah saja ya. Yang penting tercampur rata aja antara telur sama gulanya. Nah, jadi di sini saya kemarin kebenaran beli slow juicer. Jadi hadiahnya dapat hand blender ini. Nah, ini untuk pertama kalinya saya mau mencoba ya. Karena saya sebelumnya juga belum pernah punya hand blender. Jadi dibaca-baca sedikit tadi. Oke, nah di sini ada 2 telur utuh. Pastikan telur yang kita beli telurnya masih segar ya, masih fresh dan tidak dingin telurnya. Jadi perbedaan yang kuning telur sama putih telurnya itu masih kental sekali putih telurnya. Lalu kita masukkan gula halus. Nah gula halus ini harus kita ayak biar dia lebih rata nanti. Kalau tidak seperti ini bergerindil. Harus kita ayak sampai benar-benar halus ya, biar tercampur rata. Karena kita mengocoknya sebentar aja. Yang penting telur sama si gulanya nyatu, nggak usah sampai ngembang seperti buat cakes. Karena memang si brownies ini nggak dibutuhin yang ngembang, justru dibutuhin yang agak-agak bantep gitu ya. Oke, kita aduk rata, kita blender atau di whisk juga boleh, dikocok sebentar aja, yang penting dia udah nyatu aja. Jadi ini bukan alasan ya, kalau mau pakai garpu juga bisa, yang penting rata aja gulanya larut, bercampur rata dengan telur. Jadi untuk teman-teman yang pengen buat brownies ini sangat mudah sekali loh sebenarnya. Pakai oven tangkring pun juga bisa. Asalkan suhu panasnya sudah stabil, suhu panasnya udah pas, baru kita masukin adonannya. Karena kalau ovennya belum panas lalu kita masukin adonan browniesnya, maka shiny-nya itu nggak akan keluar, browniesnya nggak akan mengkilat ya. Nah ini sepertinya sudah mulai rata ya teman-teman ya, sudah mulai nggak ada lagi gula-gulanya di bagian bawah. Nah saya akan ganti dengan whisk, saya akan kocok dengan whisk sebentar aja karena mau mencampur bahan-bahan lainnya. Dikocok sebentar sama whisk, jadi kurang lebih seperti itu aja, jangan sampai putih telurnya mengembang. Nah ada susu bubuk, maizena sama terigu. Terigunya saya pakai protein sedang.
segitiga biru ya. Susu bubuknya saya pakai Anchor juga. Kita ayak jangan lupa biar butirannya halus. Coklat bubuknya saya di sini pakai Benrock teman-teman, karena aroma coklatnya lebih pekat menurut saya ya, tapi tergantung selera teman-teman juga mau pakainya merek apa. Nah ini lalu kita aduk lagi pakai whisk sampai tercampur rata semuanya, nanti dia teksturnya kental sekali. Kalau untuk brownies ngaduknya terserah ya, mau ngacak juga nggak apa-apa, nggak perlu aduk balik. Sampai tercampur rata semuanya, baru kita masukkan coklat leleh. Masukkan coklat leleh semuanya. Untuk takaran gula halusnya jangan dikurangi ya teman-teman ya, karena kalau gula halusnya kurang biasanya dia juga nggak akan shiny-nya nggak akan keluar. Jadi takarannya harus segitu. Dan usahakan coklat lelehnya, coklat batangnya maksud saya itu harus lebih banyak dibanding dari takaran terigunya. Nah kira-kira seperti ini konsistensinya ya. Ini saya beli loyang. Nah loyangnya ini loyang bongkar pasang, kemarin baru beli juga di IG langganan saya itu Kitchen Story ID. Jadi ini bahannya sebenarnya nggak perlu dioles juga, udah bisa lepas sendiri, tapi karena kita mau buat brownies yang atasnya nggak boleh kesentuh biar shiny kerasnya tetap ada, jadi kita harus pakai alas loyangnya, pakai pelapis ya, pakai kertas. Jadi nanti kalau mau diangkat tinggal kertasnya aja diangkat, nggak perlu dibalik ke tempat lain, biar tetap browniesnya tetap cantik tampilannya. Pinggirannya harus ditekuk teman-teman biar pas ngangkat nanti mudah ya, pinggiran kertasnya itu ya. Nah, di sini saya menggunakan toppingnya tergantung selera. Saya menggunakan toppingnya topping Cadbury, teman-teman. Ini karena memang dibuat rasanya yang premium ya. Jadi saya pakai toppingnya topping Cadbury. Nah, sebelumnya biar Cadbury-nya enggak tenggelam ataupun Cadbury-nya meleleh pas kita panggang, dia harus dimasukin ke dalam kulkas atau freezer coklatnya. Jadi ini sudah saya masukin sekitar 2 hari di dalam kulkas, jadi Cadbury-nya benar-benar dingin dan keras ya, jadi ketika dipanggang dia nggak akan meleleh. Bisa juga pakai almond slice atau misalnya teman-teman mau pakai choco chip juga boleh. Nah ini saya pakai Cadbury-nya, kita potong-potong aja seperti ini. Oke, nah atau di atasnya mau pakai buah prune juga boleh, kismis juga boleh ya, tergantung selera masing-masing. Ini karena anak-anak sukanya coklat Cadbury, jadi saya pakai coklat ini aja. Oke, siap dipanggang sekarang, dan pastikan oven kita sudah benar-benar panas. Di sini saya menggunakan suhu 160 derajat ya teman-teman ya. Jadi tergantung oven masing-masing, 160 boleh, 180 juga boleh. Timernya 30 menit kalau di oven saya, atau bisa 35 menit kalau teman-teman kepengen hasil bawahnya lebih keras lagi. Kalau saya senang yang lapisannya tidak terlalu kering ya. Jadi saya suka yang biasa aja, yang atasnya shiny. Tuh shiny-nya udah selesai ya, selama 30 menit pas ini timernya.
Oke, wow, shiny sekali. Jadi nggak begitu susah ya buat brownies ini. Yang penting takarannya pas sama suhu ovennya juga pas. Nah, saya senang tekstur brownies yang seperti ini teman-teman, yang bawahnya tidak kering, yang bawahnya tetap moist. Jadi walaupun dia atasnya itu shiny crust ya, mengkilat seperti itu, tapi bawahnya tidak kering. Nah, itu yang saya suka. Jadi tergantung selera masing-masing. Biasanya ada teman-teman yang suka bawahnya agak kering ya, gitu. Kalau saya senang yang seperti ini. Oke, selamat mencoba.